Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya R.A. Nabila Nur Aslamia dari SPS 7. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta bagaimana nilai-nilai itu masih relevan dan nyata diterapkan di kehidupan kita saat ini. Banyak orang tahu isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi belum tentu memahami makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Padahal setiap alinea punya pesan besar yang bisa kita jadikan pedoman hidup sebagai warga negara Indonesia. Yuk, kita bahas satu persatu dengan contoh nyata di masa sekarang. Seperti yang telah saya jelaskan di intro tadi, saya akan menjelaskan setiap alinea yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai dari alinea pertama, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 menekankan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa, sehingga penjajahan harus dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Nah, gagasan ini menggambarkan pandangan bangsa Indonesia yang sangat menghargai hak asasi manusia serta menolak segala bentuk penindasan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Terus, nilai ini lahir dari pengalaman panjang bangsa Indonesia yang pernah dijajah selama ratusan tahun. Dari pengalaman itulah muncul kesadaran bahwa kebebasan dan kemerdekaan adalah hak kodrati setiap bangsa di dunia. Dan untuk di era sekarang, di era modern seperti ini, makna penjajahan tidak selalu berupa penguasaan wilayah, tetapi bisa muncul dalam bentuk lain. Misalnya, ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, ketergantungan ekonomi terhadap negara maju, hingga dominasi budaya asing yang dapat mengikis jati diri bangsa. Karena itu, semangat yang terkandung dalam alinea pertama tetap relevan dan menjadi landasan perjuangan bangsa di masa kini. Contohnya, melalui program Bangga Buatan Indonesia, pemerintah berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal agar perekonomian nasional semakin kuat dan tidak ketergantungan pada produk asing. Selain itu, sikap konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina juga mencerminkan tekad bangsa kita untuk menentang segala bentuk penjajahan di dunia. Selanjutnya, alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang seluruh rakyat. Hal ini menegaskan bahwa kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui pengorbanan jiwa raga dan harta dari para pejuang bangsa. Nilai yang bisa kita petik dari alinea ini adalah pentingnya persatuan kerjasama dan semangat gotong royong. Di masa sekarang, semangat perjuangan itu harus terus kita lanjutkan dengan cara yang berbeda. Jika dulu perjuangan dilakukan dengan bambu runcing, maka kini perjuangan dilakukan dengan pendidikan, kreativitas, dan semangat kolaborasi. Misalnya, dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19, kita bisa lihat bagaimana masyarakat saling bahu-membahu. Ada yang berdonasi melalui platform daring, menjadi relawan, atau membantu sesama di lingkungan sekitar. Pemerintah juga berupaya menerjemahkan semangat ini lewat kebijakan pembangunan yang merata, seperti program Indonesia Maju dan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, agar kesejahteraan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Masuk ke alinea ketiga, menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalimat ini menanamkan kesadaran bahwa perjuangan manusia tidak akan berhasil tanpa kehendak Tuhan. Bangsa Indonesia mengakui peran spiritual dan bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang diberikan. Dalam konteks kehidupan sekarang, nilai religius ini menjadi sangat penting, terutama di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang dapat
mempengaruhi perilaku serta moral generasi muda. Banyak orang sekarang terlalu fokus pada materi, popularitas, atau kemajuan teknologi hingga melupakan nilai-nilai spiritual dan etika. Karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan berupaya menanamkan kembali nilai moral melalui program moderasi, beragama, dan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Tujuannya agar generasi muda tidak hanya unggul secara intelektual dan teknologi, tetapi juga memiliki akhlak mulia, toleran, dan beriman kepada Tuhan. Kemudian, alinea keempat membahas tentang tujuan negara dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Di dalamnya terkandung cita-cita luhur bangsa untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan ini menjadi arah pembangunan nasional hingga saat ini. Contohnya, program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB. Upaya digitalisasi pendidikan dan pelayanan publik juga menunjukkan bahwa pemerintah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk mewujudkan keadilan, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Ini semua adalah bukti bahwa nilai-nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terus diterapkan dan dikehidupkan dalam kebijakan negara. Secara keseluruhan, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya warisan sejarah yang dihafalkan, tetapi juga panduan moral dan arah kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti kemanusiaan, persatuan, keimanan, dan keadilan sosial harus terus dijaga dan dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi penerus bangsa, kita bisa menerapkannya dengan cara sederhana, misalnya menghargai perbedaan, tidak menyebarkan kebencian di media sosial, menjaga lingkungan, serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga ikut berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat di tengah tantangan zaman. Kalau kita perhatikan, setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekadar teks yang dihafalkan, tapi panduan moral, arah pengembangan, dan cerminan karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, keimanan, dan keadilan sosial tetap hidup dan harus terus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menjaga dan meneruskan semangat itu. Mulai dari hal kecil, menghargai perbedaan, membantu sesama, mencintai produk lokal, serta berperilaku adil dan jujur dalam kehidupan.